Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah Allah yang telah menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan jamaah sekalian. Pengumuman yang kedua untuk pencalonan pada malam ini, yaitu Ustaz Bapak dan imam sholat tarawih adalah Bapak Ustaz Taufik. Sedangkan untuk mengisi kuliah itu besok insya Allah Bapak Ustaz selanjutnya kami mohon jemaah dapat mengikutinya dengan iman dan pada adik-adik tolong dimohon dalam kepada orang tua untuk selalu mendampingi anak. Demikian informasi ini kami sampaikan atas kajiannya. Terima kasih dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita. Allah yang wal awali wal akhiri, yang maha mulia dengan segala keagungannya, yang maha pemberi rezeki dengan segala kekayaannya, yang maha pedih dengan segala siksaannya. Maaf, ini saya meniru Pak Zainal karena saya itu pengajian di mana-mana, pembukaan seperti ini hanya ada di sini. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini perlu disosialisasikan Pak Ustadz. Ya, perlu disosialisasikan. Saya pengajian di mana-mana, di luar kota, di dalam kota. Yang pembukaan seperti ini tuh gak ada, hanya di Muhajirin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Muhajirin. Jangan-jangan ini bukan pramuka, karena pramuka sudah dihapus. Kemudian selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang berbahagia, hari ini saya mengantikan Bapak Ustadz Rum Sapundani yang kemarin 2 hari yang lalu sudah Pak Rum nantikan saya ya, karena yang menyuruh Pak Rum, oh siap Pak, ya siap, karena saya pernah diajak nengok temannya yang sakit di Bumiayu. Waktu itu saya dipersitkan ke Waduk Benjali. Jadi ini balas jasa. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan membawakan materi yaitu kebaikan akan menghapus keburukan. Kebetulan kemarin saya hari Minggu ikut pengajiannya Pak Ustadz Taiful Arafat. Kebetulan judulnya persis sekali judulnya. Tanya Bu Subur sama Bu Amel itu. Sampai pulangnya saya dibawain telur sama itu dibelanjakan. Saya masih utang 10.000 sama Bu Subur. Nah, saya hanya bawa uang 50.000, harganya 60.000. Ya paketan.
Tapi saya sudah punya catatan. Ini bukan nyontek, catatan sendiri. Ada hadis, salah satu hadis yang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau segera melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Saya maaf, kadang lepas kata-kata, kadang enggak. Karena menurut motivator itu kalau mau percaya diri kata-kata dilepas dulu, oke dipakai dulu. Tergantung harganya. Kalau pakai kok harganya mahal, Pak Toto harganya mahal, dipakai terus saya lepas karena ini murah. Di sini disebutkan bahwa kita dimanapun harus bertakwa. Tetapi kadang-kadang manusia itu walaupun dia bertakwa, kadang akan melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Kadang-kadang kita berbuat kesalahan yang mungkin itu dianggap kita itu benar, tapi itu menyinggung orang lain. Itu sudah dosa. Apalagi ada dosa yang dilakukan oleh pikiran kita. Kita berpikir, misalnya gini ya, kita menjelekkan, berpikiran jelek terhadap Pak Dewo misalnya, itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Karena Allah itu maha tahu dan maha mendengar apa yang diucapkan dan apa yang di dalam hati. Kadang-kadang kan orang kalau misalnya benci dengan orang, tapi dia tidak sampaikan, jadi di pikiran kita, itu sudah dosa ya. Akhirnya karena berpikiran yang terus menerus, akhirnya bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil yang terus menerus terkumpul itu menjadi dosa besar. Bisa menjadi dosa besar, bisa menjadi dosa besar. Selain dosa besar yang dilaksanakan, sehingga kita perlu berbuat baik. Jadi setelah berpikiran itu baik yang diucapkan atau tidak, secara lisan, secara pikiran, maka kita harus segera dengan cara apa kita supaya dosa itu hilang. Setelah berpikiran seperti itu, kita banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah manusia itu sering berbuat dosa. Jadi saya katakan tadi, dosa kecil yang berulang-ulang bisa menjadi dosa besar. Oleh karena itu, sering-seringlah beristighfar. Kalau menyakiti orang, misalnya kita ya menyakiti orang, harusnya kita langsung minta maaf. Tapi kadang-kadang apalagi kalau disakiti ya, menyakiti aja, biasanya kita itu malu untuk minta maaf. Padahal ini ya, kalau kita menyakiti orang, minta maaflah kepada yang disakiti. Kalau kita minta maaf yang disakiti, itu ganjarannya lebih besar. Apalagi kalau kita disakiti, kita yang mendahului minta maaf, itu ganjarannya lebih besar. Jadi yang minta maaf dulu itu adalah merupakan suatu kemenangan. Ini sebentar lagi itu banyak
orang yang minta maaf tanpa salah, yaitu di saat Idul Fitri. Idul Fitri kan kadang-kadang tidak ketemu setahun aja dia kirim minta maaf, gitu ya, minta maaf. Di dalam surat di dalam Al-Quran, nah saya pakai HP di ini jangan diaminin dulu ya, ini masalah 10 hari terakhir, jadi kan sambil itikaf saja. Cepatan. Di dalam surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahissatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Selanjutnya, wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Kemudian selanjutnya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, kemudian sudah bertobat, itu kalau bisa jangan diulang lagi. Biasanya kan kadang-kadang kan, tapi kita manusiawi ya, kadang-kadang lupa gitu. Jadi sudah bertobat, lupa lagi. Itu walaupun alam disobat. Itu Allah Maha tahu atas kebenaran yang hakiki, yang benar sebenarnya. Jadi walaupun alam disobat itu Allah Maha tahu kebenaran hakiki. Itu. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa itu untuk segera mohon ampun. Jadi kalau kemudian yang kedua terus bergaul dengan orang baik. Di Muhajirin itu ada yang melegenda. Itu ada 2 orang, Pak Bambang sama Pak Beki. Kenapa Pak Bambang sama Pak Beki itu adanya? Pernah dengar adanya Pak Beki? Berarti sudah tua. Kalau anak-anak itu nggak tahu ini adanya Pak Beki. Kemudian Pak Bambang itu juga adanya. Kenapa legenda itu? Karena sulit ditiru. Kalau legenda kan sulit ditiru ya. Apalagi Pak Beki itu luar biasa. Itu adanya sulit ditiru itu. Orangnya di luar ya, Pak Beki. Itu bukan legenda, itu adanya itu. Kalau Pak Heru itu gampang, itu Pak Heru itu. Pokoknya Pak Heru begitu datang, kakinya mengangkat, tangannya di telinga, sudah adanya Pak Heru ini. Itu. Tapi kalau Pak Beki sama Pak Bambang itu sulit ditiru, betul nggak? Iya. Setuju ya? Maaf, jangan cepetan. Jadi oleh karena itu sering-seringlah mengucapkan istighfar. Kalau kita sering mengucapkan istighfar, maka Allah akan tiga. Yang pertama adalah membebaskan dari kesedihan. Kadang sedih itu sedih yang mungkin bisa kehilangan apa, terus ada kadang yang tahu-tahu bangun tidur aja sedih. Pernah nggak tak bangun tidur itu sedih?
itu kadang-kadang sedih tanpa sengaja, tanpa sebab gitu. Nah, ibu-ibu sama bapak itu kenapa banyak yang maaf, orang yang bunuh diri itu bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu, kalau dia punya masalah itu dibawa keluar ke tempatnya Bu RW cerita, macam-macam dulu. Dan nanti kembali mau pulang ketemu tetangganya lagi cerita, sampai rumah sudah hilang. Beda dengan bapak-bapak, duduk di depan, lampunya dimatikan, mainan HP. Itu karena ada bapak-bapak begitu, kesedihannya bahwa itu beda dengan kejadian ibu. Jadi kalau bapak-bapak itu jelas, kalau kelihatan kalau misalnya lagi sedih, duduk di depan kursi, lampu dimatikan, terus dia duduk merenung sambil main HP atau apa. Tapi kalau ibu kan enggak. Ibu tuh main kemana, ke tempat tetangganya, pulang mampir ke tetangganya lagi, pulang mampir ke tetangganya lagi, sampai rumah sudah. Kemudian yang kedua, diberikan jalan keluar dari kesempitan hidup. Kalau kita sering istighfar, itu diberikan jalan keluar dari kesempitan hidup. Kemudian yang ketiga adalah akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi orang yang sering istighfar itu ada tiga itu. Dan orang yang kadang-kadang kita itu melakukan dosa besar, dosa ya yang kira-kira itu kadang-kadang kita tidak berputus asa ya. Oleh karena itu Allah itu dalam dalam Quran itu berkata wala ta'asu min ruhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu surat Quran, surat apa ya? Ya, surat apa? Ya sudah, saya berikan saja kepada ya. Oh ya sudah tahu, padahal tadi saya punya sembara loh. Sembara kalau misalnya siapa yang tahu, kalau itu laki-laki akan saya jadikan saudara. Kalau perempuan saya jadikan istri. Tapi karena sudah ada yang tahu tidak jadi. Jadi surat Yusuf itu ini awal ini adalah ketika karena Quran itu setiap turun pasti ada sebabnya. Ini adalah Nabi Yakub ketika memerintahkan kepada anaknya untuk mencari saudaranya. Hai anak-anakku, ini satu masih ada, ini hanya potongan surat saja. Hai anak-anakku, carilah saudaramu. Selain saudaramu itu Yusuf dan Benyamin. Jadi supaya nanti karena dulu itu kan Yusuf dan Benyamin sudah jadi pembesar di suatu kerajaan. Dan orang-orang yang putus asa itu hanyalah orang-orang kafir, hanya orang musyrikin. Itu yang orang-orang yang berputus asa. Tapi kalau orang Islam itu nggak boleh putus asa. Makanya di sini ada kadang-kadang kita perlu pengajian sejarah Nabi, sejarah Nabi. Karena kita di sini sudah punya ahlinya yang sejarah Islam, yaitu Ustadz Binti Darmawan LCMA. Ini kita doakan bareng ya, karena kemarin dulu kan dia mengisi, semoga saya jadi LCMA. Amin ya. Amin dulu, amin. Ya. Karena makna itu beda, amin dan amin. Itu jadi kita perlu ada cerita Pak Takmir, Pak Ketua itu perlu diagendakan itu. Jadi kajian khusus sejarah Nabi. Ya. Itu karena itu bagus sekali. Karena saya mengikuti sejarah Nabi itu yang ngisi juga di sini, yaitu Ustaz Nasir Dalwas itu di Alisah itu saya sama yang sering itu sejarah Nabi. Dan jadi saya tahu bahwa cerita paling panjang itu ceritanya Nabi Yusuf.
Itu di Quran sendiri. Jadi Nabi Yusuf itu memang di salah satu surat sendiri itu menceritakan tentang Nabi Yusuf. Kemarin kalau nggak salah sampai Nabi Sulaiman juga, Nabi Daud ya, diterakhir terus ini masuk Ramadan. Nanti Mas Biki dulu itu Mas Biki sejarah Nabi itu diajarkan, ya. Jadi itu, jadi yang terakhir orang yang ini hanya segala itu. Jadi kadang-kadang orang yang sulit dibilang itu ada 3. Yang pertama itu orang sedang jatuh cinta. Jadi dibilang itu sulit sekali. Kayak kalau kayak apa jenenge, ilmunya cilik, jawabannya tak bisa kayak ilmunya cilik pelakirin ambekane. Karena sulit dibilangin. Terus kemudian yang kedua adalah supporter sepak bola. Kalau sudah jadi supporter sepak bola itu sulit dibilang. Terus yang ketiga adalah pendukung cawapres, pendukung capres. Itu memang karena sudah punya masanya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.